tidur di goa karena dipaksa nyembah rajanya mengaku Tuhan. Mereka melarikan diri, tidur di goa, tidur 300 tahun Masehi atau ditambah 309 tahun Hijriah. Tidur, nggak makan, nggak minum. Siapa yang ngasih makan? Allah. Lewat apa? Lewat udara. Bernapas, dari situ Allah kirim makanan, dari situ Allah kirim minuman. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang maha perkasa, maha mengatur alam semesta. Bayangin itu, dan itu terjadi lagi nanti. Umat Islam di akhir zaman akan jumpa dengan Dajjal. Dajjal ini sakti lah pula, batu dia pegang jadi emas. Manusia minta harta kecil sama dia, apa aja mau dikasih. Semua makanan dia kuasai, minuman dia kuasai. Hari pertama Dajjal turun di Iran, di kota Isfahan. Hari pertama, ini hadis Bukhari. Hari pertama Dajjal turun di Isfahan di Iran. Itu turunnya Dajjal. Hari pertama dia turun 70.000 ulama sesat ikut Dajjal. Hari pertama Dajjal turun 70.000 ulama sesat ikut Dajjal. Dajjal gak lama, cuma 40 hari. Kan lama-lama, cuma 40 hari. Ketemu Nabi Isa, dipancung lehernya, mati. Cuma Nabi Isa yang bisa membunuh dia. Nabi Isa sekarang di langit ke-6 akan turun. Ada 41 hadis sahih mendukung itu. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Satu hari Nabi Muhammad ketemu Dajjal lagi tidur di kebun korma. Kata Nabi, diam. Tunjuk orang tidur, kayak Ibnu Sayyad, kata sahabat. Model-modelnya. Siapa itu? Kata Umar bin Khattab. Dajjal. Cabut Nabi pedang. Apa dicabut Umar bin Khattab pedang? Ya aku pancung. Gak bisa, kata Nabi. Yang bisa bunuh dia Ibnu Maryam, anaknya Siti Maryam alaihis. Gak bisa. Nanti Nabi Isa datang pancung bunuh. 40 hari itu kata Nabi penderitaan atas umat Islam yang sangat pada puncak. Sebab makanan dipegang Dajjal semua, minuman pegang Dajjal. Siapa mau makan mau minum harus menyembah Dajjal. Satu orang anak muda yang beriman jumpa Dajjal, kata Dajjal, aku Tuhan. Anak muda ini bilang, aku Tuhan, apa yang kau minta aku beri. Mana ada Tuhan matanya ceme. Dajjal kan matanya udah tuh. Mana ada Tuhan matanya ceme. Dipancung sama Dajjal, mati anak muda ini. Udah mati dihidupkan sama Dajjal. Nah, kamu tadi mati udah saya pancung, sekarang saya hidupkan. Percaya nggak kamu saya Tuhan? Ketawa anak muda nih. Makin yakin aku kau bukan Tuhan, kau Dajjal. Dipancung sekali lagi, nggak mati lagi. Tapi makanan diambil Dajjal, minuman diambil Dajjal. Sehingga kata Nabi pada saat itu istri dan anak-anakmu ikat. Karena nanti kalau anakmu kelaparan berapa hari nggak makan nggak minum, dia akan jerit-jerit nangis-nangis. Istrimu nggak tega, pasti istrimu akan pergi jumpa Dajjal minta makan demi anaknya. Waduh, kalau terjadi itu saya terpaksa ikat istri saya itu. Anak cucu ikat semua. Yang bertahan orang beriman yang laki-laki. Perempuan nggak tega lihat anaknya kelojotan, kelaparan gitu. Dia akan jumpa Dajjal. Makanya istri, anak, cucu ikat. Hanya 40 hari. Apa yang terjadi? Orang-orang beriman pergi ke gunung-gunung, ke goa-goa, menghindar dari Dajjal. Mereka hanya makan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah beri makan lewat napas. Sebagaimana Allah beri makan Sahibul Kahfi 300 tahun. Lewat napas. Saya tercenung ketika Dajjal turun satu hari pertama 70.000 ulama sesat. Gak heran ya. Karena baru-baru ini ada bencong ceramah aja, ribuan orang seneng ketawa. Aduh mah, sama bencong aja kalah, apalagi sama Dajjal. Hah? Sama bencong aja dia bisa lupa dengan agamanya bahwa bencong itu dilaknat Allah. Lupa. Apalagi sama Dajjal dikasih duit, kasih emas. Kita ini kalau mau selamat dari Dajjal, mungkin kita nggak jumpa lah Dajjal mungkin.
Wallah alam, siapa yang tahu? Saya nggak yakin juga jumpa Dajjal, masih panjang. Imam Mahdi aja belum turun. Masalahnya andai kata jumpa, selamat nggak cukup? 3 hari nggak makan, 3 hari nggak minum, tahan. Dajjal keluar, tidak ada satupun bumi ini yang tidak dimasuki oleh Dajjal kota-kotanya. Hanya Mekah dan Madinah saja yang Allah haramkan bisa dimasuki oleh Dajjal. Selebihnya Dajjal akan sampai ke dalam kota itu, apalagi Bandung. Mana-mana saja kota yang ada di muka bumi, pasti Dajjal akan masuk, kata Rasulullah, kecuali Mekah dan Madinah. Saat Dajjal masuk ke dalam satu kota, Nabi haramkan umatnya, jangan pernah keluar dari persembunyian kamu di dalam rumah kamu. Jadi Nabi suruh bersembunyi itu bukan dalam gua, bukan di dalam mana-mana tempat, tapi dalam rumah. Tutup pintunya, tutup jendelanya, lalu bungkus rumah itu dengan surat Al-Kahfi. Bacakan surat Al-Kahfi di dalam rumah dari ayat 1 sampai ayat 110. Selesai membaca, ulang balik. Kalau seandainya kamu masih yakin Dajjal masih ada di kota kamu, baca lagi. Rumah itu tidak akan ditemukan oleh Dajjal atau oleh bala tentara Dajjal. Rumah itu digaibkan oleh Allah. Dan juga sihir Dajjal tidak akan tembus ke dalam rumah-rumah yang mengamalkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang keluar dari rumahnya, keluar dari persembunyiannya, dia pasti akan tersedot oleh magnet yang sangat kuat yang disebarkan oleh Dajjal ketika Dajjal sampai di kota itu. Dajjal segera menyebarkan magnetnya, hipnotisnya, sihirnya, yang menyebabkan orang-orang yang keliaran-keliaran di luar akan bersatu, bergabung ke titik di mana Dajjal berada di kota itu dan langsung sujud kepada Dajjal. Iman mereka langsung menguap dan hilang. Saat itu mereka kafir kepada Allah. Rasulullah bersabda, walaupun Dajjal sudah meninggalkan kota itu, dia masih tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Berarti siapapun yang beriman kepada Dajjal, kafir kepada Allah, ketika Dajjal sampai ke kotanya, maka sampai mati orangnya akan tetap kafir. Dan dia akan menjadi penghuni neraka Jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nabi haramkan, jangan pernah kamu keluar, jangan pernah kamu bertemu dengan Dajjal. Hai kaum laki-laki, kata Rasulullah, selamatkan istri-istri kamu, selamatkan ibu, bibi, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu. Tarik mereka ke dalam rumah, ikat mereka di dalam rumah. Sampai begitu Nabi perintahkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia yang terbanyak mengikuti Dajjal dari umatku adalah kaum wanita. Kaum wanita. Limada? Kenapa? Karena saat itu kaum wanita paling rapuh keadaannya, baik secara fisik, apalagi secara iman. Ini ada beberapa tahun berturut-turut sejak Dukhan sampai Dajjal, paling lama 3 tahun, orang-orang pada bergelimpangan kelaparan di muka bumi. Dajjal datang, menurunkan hujan dari langit, menghidupkan hewan-hewan yang mati, orang-orang yang ada di kuburan dihidupkannya semua. Kekuatan Dajjal ini sampai-sampai kata Rasulullah, seluruh setan satu muka bumi dari bangsa jin ikut dengan Dajjal, tunduk pada Dajjal. Lah kalau setan saja ikut sama Dajjal, bisa bayangkan nggak bagaimana dengan manusia? Kekuatan apa yang dimiliki oleh Dajjal yang menjadikan setan-setan satu bumi tunduk kepada Dajjal, ikut Dajjal dan siap melayani Dajjal? Kekuatan apa yang dimiliki? Satu-satunya manusia yang pernah diberi oleh Allah izin memiliki kemampuan itu adalah Nabi Sulaiman, dan itu karena terpaksa setan jinnya. Sementara dengan Dajjal karena sukarela. Dajjal kita sudah sadari kemunculannya sampai kepada tingkat mutawatir, lafzan wa ma'nan, ijma', kemunculannya pasti terjadi.